Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu di mana surah Al-Zalzalah. Ada apa dengan surah Al-Zalzalah? Al-Zalzalah ada 8 ayat. Tadi sudah kita berikan kisi-kisi kenapa Al-Zalzalah ini ada 8 ayat, yaitu pada angka 8. Tidak semua surah yang bernama dan berjumlah ayatnya itu tersusun atau terbilang dengan asal-asalan. Angka 8 itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti dari dicatat ya, yang menyebut angka 8 di dalam Al-Quran. Yang pertama surah Al-An'am ayat 143-144. Kemudian Al-Kahfi ayat 22. Kemudian Al-Qasas ayat 27. Kemudian Az-Zumar ayat 6. Kemudian Al-Haqqah ayat 6-7. Kemudian masih yang sama Al-Haqqah ayat 17. Jadi kita akan mencoba membongkar rahasia surah Al-Zalzalah di dalam Al-Quran. Surah yang ke-8 yaitu diberi nama Al-Anfal. Pada ayat 8 di surah Al-Anfal itu memiliki arti rampasan perang. Jadi akan kita hubungkan tadi masalah angka 8 ini. Kemudian surga itu memiliki 8 pintu surga. Ada salah satu yang namanya Ar-Rayyan, yaitu pintu surga yang hanya dilewati oleh orang-orang yang berpuasa. Namanya kita sambutkan terus. Jadi kita satu ayat, satu surah, satu huruf kita sambutkan terus kepada pekerjaan kita malam hari ini. Kemudian ada satu surah yang persis sama bunyinya di awal. Kalau ini kan Iza Zulzilatil. Ada yang ingat yang sama dengan bunyi kalimat awalnya surah yang lain? Iza itu sejarah terjadinya ijazah itu ketika Nabi Muhammad menguasai kota Mekah. Ya, ayatnya terdiri dari 3 ayat ijazah dan 19 kata dalam surah An-Nasr. Itu cerita bagaimana Nabi menguasai kota Mekah. Sepulang dari kota Mekah, Nabi pertama-tama memasuki rumah, beliau mengerjakan sholat dua 8 rakaat. Nah, yang ke-8 lagi. Jadi yang memunculkan Nabi mengerjakan 8 rakaat duha itu karena adanya An-Nasr tadi, yaitu kemenangan atas merebut kota Mekah. 8 rakaat langsung Nabi. Jadi ini kejadian ini
Makanya kejadian kita ini dari nur sampai kembali itu mata rantainya tidak ada yang berputus. Surah ke surah, ayat ke ayat, angka ke angka tidak ada yang berputus. Semua mengandung misteri. Nah, kalau kita menyebutnya misteri sebenarnya bagi jin tidak ada yang misteri. Cuma begitu kita tidak mengetahui seakan-akan jadi misteri. Kemudian ada selain yang disebut dengan angka 8, yaitu pada nama-nama yang memikul aras. Aras Tuhan itu pada awalnya 4 orang aja yang memikul, tapi pada hari akhir ternyata bertambah 4 jadi 8, berakhir dengan angka 8. Ada banyak cerita dari angka 8, maka kita simpulkan angka 8 itu maknanya kekuatan, kokoh. Kuat 8 itu. Nah, nanti kita akan buka misterinya. Sekarang kita kembali kepada surah Al-Jaljalah. Surah Al-Jaljalah ini kita ambil intinya rahasia yang terkandung yang menyangkut pada diri pada ayat yang keberapa? Yaitu pada ayat yang ke-6 yang berbunyi yauma iji yashdurun nas astatan liyura a'malahum. Kalau terjemahannya di sini apa tuh? Etnalah. Biji kurma. Jadi kalau kita baca terjemahan dari Al-Quran itu menterjemah dengan arti pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Nah, kita lihat hurufnya yauma iyasdurun nasu. Sedangkan di sini terjemahannya pada hari itu manusia keluar dari kuburnya. Mana kata kubur di ayat ini? Cari kubur bahasa Arab apa? Tidak ditemukan. Kenapa di sini terjemahannya keluar dari kuburnya? Tidak ditemukan kan? Nama kubur yang sebenarnya mana? Kenapa ini menerjemah berarti mengatakan dengan keluar dari kuburnya? Dari mana? Dengan ilmu huruf kita dapat misalnya. Kita sebutkan hurufnya. Ini kita buka Quran di HP ya. Kita tulis dulu. Yauma iji. Ada huruf ya, mim, kemudian ain, yauma iji. Ya, sampai di sini dapat kita mencari kubur. Kita bingung kalau baca terjemah kalau dari kuburnya mana? Bahasa kubur di Quran tidak disebutkan jelas. Maka huruf ja, jaratu, jarah. Ini bahasa menunjukkan bahwa ini kubur. Dari huruf jar itu menunjukkan ziaratu yang dari ziarah. Kalau ada sebutan kata ziarah berarti menunjukkan kepada kubur. Apakah ini makna yang sebenarnya yang kita sering ziarahi? Lanjut kepada huruf berikutnya. Ini akan jelaskan kita semuanya. Yauma ijiyah. Tiga lagi ya. Ada huruf, kemudian ada huruf dal, kemudian ada huruf ra. Kita bisa. Nah,
Lafaz yang disebut kubur. Kenapa di dalam Al-Quran tidak telah menyebut nama kubur, hanya pada berlambang pada huruf Z? Zia. Yauma iji karena ini hurufnya. Dan diartikan dengan kubur. Ini maaf, ini HP lah, HP ini Quran. Kita buka Quran di sini. Nah, jadi kemudian kita akan cari kubur ini, kubur yang mana? Yauma. Nah, kita lihat dari awal. Ini menunjukkan pemberitahuan. Ya, itu kan maha terbuka. Berarti diberitahukan. Tapi terbuka ini berarti menerima pemberitahuan. Kemudian huruf mim kepada siapa? Kepada jiwa. Diberikan pengetahuan, diberikan informasi. Yauma menunjukkan diberikan informasi kepada jiwa. Ini boleh anfus. Boleh anfus. Kemudian ada huruf ain yang menunjukkan ilmunya, barangnya. Pemberitahuan apa? Barangnya, pemberitahuannya, ilmunya. Disebut ilmu bahasa asli. Maka ilmu ini tafsirnya adalah yang diberitahukan, itu pokok yang diberitahukan. Berarti enggak objek lah. Objek lah. Objek yang diberitahukan barangnya. Jadi kalau diartikan tadi, pada hari itu manusia keluar dari kubur, dikeluarkan dari kubur. Nah, ya. Yauma iji, artinya pada hari ini. Ya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya. Sampai di sini dari kuburnya. Tidak kita temukan arti kubur di Quran, tapi di sini ini menunjukkan kubur. Padahal maknanya ini adalah makna kemuliaan. Maknanya ini maknanya kemuliaan. Ini maknanya yang sebenarnya kemuliaan. Ya. Kita cari arti kubur. Kita tidak akan dapat. Kita sudah hanya mendapatkan bahwa pemberitahuan itu yang dipanggil adalah jiwa. Tahu sudah, ya kan? Dipanggil adalah jiwa akan menerima sesuatu yang ia kabarkan. Allah menghabarkan. Bangkit dahulu. Kalau kubur bisa diartikan dengan kematian. Karena orang di kubur itu orang burik sudah pada orang di kubur itu tidak ada aktivitas lagi. Maksudnya jadi disebut dengan kubur ini artinya kemuliaan. Orang yang tidak memiliki apapun, tidak berilmu, semuanya tidak ada aktivitas, tidak memiliki apapun. Makanya ini dengan kemuliaan ziarah. Kemudian hurufnya ini adalah huruf penyerta untuk menunjukkan kepada hurufnya iji. Ini menunjukkan kepada kalimat ziarah. Lengkap. Setelah itu nih sya dengan arti maha benar janjinya. Maha benar. Sya. Makanya orang kadang-kadang beruntung baca Quran apa? Shadaqallah. Maha benar segala firman-Nya. Berarti kata-kata sya bermakna maha benar. Ada pada huruf sabar, sabri. Nah, di dalam huruf sya ini menunjukkan maha benar. Bila sudah merujuk kepada huruf sya maha benar, maka akan memunculkan cerita awal.
hilangkan kisah awal. Dari mana yang benar? Apa yang benar? Yaitu menyangkut cerita awal ketika roh yang dihembuskan di alam rahim, nah bergulir ke situ. Ketika kita sudah menerima perjanjian, Allah subhanahu bala syahidna. Nah, inilah yang disebut pada hari itu, ya kan? Pada hari itu, kalau diterjemahkan ini kan ini makna yang sebenarnya lah. Pada hari itu manusia dibangkitkan atau diangkat, dikeluarkan dari kuburnya. Manusia itu diingatkan atas perjanjiannya ketika roh dihembuskan yang awal. Itu sebenarnya makna. Manusia itu dibangkit lagi. Yang dikatakan mati itu tadi, nih jarah ini dikatakan mati karena tahu kalian tadi dalam janjinya di awal. Dibangkitkan lagi supaya ingat. Nah, diberitahukan lagi, bukankah begini sudah ada janji kita. Dibangkitkan, diingatkan lagi, karena ini ada huruf syah, perjanjian. Begitu sudah menerima perjanjian lengkap, nah, dan ini adalah apapun yang berada di bawah nur yang menerima balasan. Ini keumuman sudah sifatnya yang menerima balasan. Hanya kita khususkan yang menerima balasan. Makanya huruf Ra ini luar biasa, ini menyertai apa? Huruf Ra ini sebagai janji Allah yang merekat pada setiap jiwa. Yauma iji yasdurun nasu. Nah, pada diri. Manusia disebutkan keseluruhannya di sini. Yauma ijiyasdurun nasu, pada hari itu manusia ini ke sini. Yauma ijiyasdurun nasu, pada hari itu manusia dibangkitkan dari kuburnya. Pada hari itu dari sini ke sini, hanya ke sini. Putar ayat. Pada hari itu diri dibangkitkan, dibongkar. Jadi pada hari itu tuh diri dibongkar. Apa yang dibongkar? Apa yang ada pada diri. Dibongkarlah diri semuanya, karena dengan huruf sin diri yang sebenarnya diri, karena sini ada huruf min sudah tadi. Maka jelaslah ayat ini menentukan yauma yasdurun nasu, pada hari itu manusia dibangkitkan, pada hari itu diri diingatkan, diberitahukan. Kemudian astata liyura a'malahum, artinya dibangkit keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Kita gabung bahwa ayat 6 ini Allah membongkar diri kita, menampakkan dua sifat tetap berlanjut kepada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, sifat fujur, sifat takwa. Nih, Allah ingin menunjukkan dibongkar diri. Kalau bahasa tafsir ayat tentang ini di tafsir Arab, Allah menampakkan balasan pahala dan siksanya. Itu tafsir. Karena kita dengan bahasa huruf, maka Allah menampakkan sifat fujur dan sifat takwa. Karena apa? Perbuatan fujur menerima balasan, perbuatan takwa menerima balasan sesuai ayat yang berikutnya. Nanti kita bahas ayat 6 aja, karena titik di audio ini ada pada ayat
pada ayat 6. Apa saja yang dibongkar? Kita recap dulu dari awal. Yauma yasdurun nasu sampai sebagian dulu. Kita recap. Inti dari kalimat ini, inti daripada huruf ini maknanya rahasia huruf yang tergantung. Terdaftar di dalam al-jadal ini membawa makna sasaran objeknya itu adalah diri, adalah huruf sin. Ini sasarannya. Sasaran yang dibongkar. Ya. Diri ini disebut dengan ziyaratun. Berarti kita itu dalam keadaan terlena, dalam keadaan lupa, terkubur, kada bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Lalu digoncanglah. Jadi goncangan awal itu untuk menyadarkan kita. Ketika kita berbuat fujur, anggap aja berbuat buruk, digoncang kita. Oh, ingat. Kenapa? Apabila masih dilakukan, Allah sudah pada ayat berikutnya sudah memberikan jawaban apa? Sedikit pun berbuat buruk ada balasannya. Sedikit pun berbuat baik ada balasannya. Jadi kita tuh digoncang. Wah, digoncang. Dikeluarkan semuaan isi diri. Apa yang keluar? Apa yang ada pada diri? Ayo. Ingat sudah kan? 7 anggota. Jadi ini yang dikeluarkan. Yang semuaan keluar, hati tak keluar, jantung tak keluar, semuaan tak keluar. Semuanya keluar. Akan ditanya, akan dihisap semuanya diri. Maka kalau orang menafsir tadi akan ditampakkan siksa. Ditampakkan siksa dan ditampakkan pahala. Maka kalau bahasa aslinya jujur dan takwa. Itu al-jalah. Jadi kita membaca al-jalah ini dikira alam semesta. Ya kan, kalau menunggu al-jalah ini pada alam terakhir, tidak pos terakhir. Ini ketika kita dibaca, ada dibaca, ini sudah peringatan. Jadi diperingatkan kita itu bahwasanya Allah itu selalu menggoncang. Sehari 5 waktu kita digoncang. Ya, sampai maghrib digoncang. Sampai bisa digoncang. Azan itulah goncangan. Panggil, oh kamu aku. Goncang. Kenapa menampak Tuhan? Aku dan Tuhan hendak menampakkan. Apa yang ditampakkan? Fujur dan takwa. Kalau bahasa tafsir, pahala dan siksa. Jadi kita 5 waktu sehari itu. Tapi pada malam hari ini kita digoncang. 10 malam terakhir benar-benar digoncang. Apa yang digoncang? Adalah pada diri sebenarnya diri. Karena diawali dengan roh ini. Roh kita itu digoncang. Karena roh berasal daripada yang asal pada titik akhir, maka harus kembali. Disebut dengan lailah itu karena ini penentuan titik. Loh mahfuz itu mereview menghapus dan mengisi ulang, mereskat. Jadi kita goncangan selama 10 hari 10 malam goncang. Merasa tergoncang atau ada kita? Apa yang digoncang? Roh kita digoncang. Apa saja yang digoncang, yang tergoncang, yang ada di dalam diri. Kalau kita rincikan banyak nih. Ya, ada yang disebut otak, kita bahasa bahasa kedokteran aja. Ada mata, yang sebutkan yang di kepala, ada mulut, telinga, apalagi yang di kepala, hidung, apalagi tangan, kaki, hati, jantung, paru-paru. Ya. Sekarang ketika sampai goncangan itu berasa keadaannya semuanya nih. Ketika sampai panggilan, ketika kata berasa kada dari semua yang dipanggil, yang dikeluarkan
dari anggota diri kita ini semuanya ini terkeluar semuaan adalah yang merespon dari semua yang kita sebutkan. Contoh aja, Allahu Akbar. Biar otak berpikir aku sibuk biar bikin awal sembahyang. Ya, kemudian ujar mata, aku mata juga. Ujar mulut ada mulut ini menafsirkan otak dan mata aja mulutnya menyambat, ya kan? Jadi ujar mulut, otak ada hendak, ada lawa. Ya aku maka aku anak mau baca Bismillah juga. Jadi mulut, tapi otaknya ada bagus itu, matanya sudah ngantuk, ya kan? Telinga hendak mendengar aja menjadi makmum, hendak mendengar bacaan. Ini berperan di dalam ini namanya goncang. Digoncang. Ketika mungkin boleh jadi ini berimbang contohnya aku di hati hendak bisa berdiam, tapi aku ada daya betis kadang-kadang betis silang betisnya kadang-kadang perang lah jadinya kan ada kayak aku sana tapi kadang-kadang ya kaki dengan hati perang. Belum lagi yang lain, ini yang disebut kegoncang. Bila Anda merasa tergoncang dengan panggilan, inilah yang disebut dengan yauma iji. Berarti dan berada, dirimu berada yang disebut dengan terkubur. Kalau orang bahasa Indianya apa? Ulung. Sekarang Terdinding sekali. Jadi bila ini ada merasa tergoncang membaca Quran, pada merasa tergoncang juga, berarti dari ini diri kita adanya di mana? Kalau tidak yang disebut dengan yaumaiji yang terkubur, makanya dikeluarkan. Jangan lagi bahasa itu pada hari itu dibangkitkan, dikeluarkan dari kubur. Pada hari itu apa? Adalah disebutkan di sini diartikan yang nanti kiamat. Ya kan? Pada hari itu dibangkitkan dari kubur. Kita cari itu pada hari itu hari apa? Itu kapan itu? Kan harus dicari kan? Jadi dibaca aja kan? Pada hari itu sudah. Apabila Tuhan juga yang mengatur pasrah kita cari pada hari itu apa? Pada hari ya, pada hari itu pada hari. Apabila kita tidak merespon apapun tentang agama, ada direspon, nama Tuhan ada direspon, nama Allah semuanya ada direspon apa saja pada hari itu, pada dirimu. Karena hari itu hari itu ini alam semesta semua pada diri. Karena setiap hari itu Allah memerintahkan sampai dibangkitkan, dikeluarkan semua. Jadi kita ini dibangkitkan, dibantu, nang mati pikirnya dibantu, dikeluarkan. Nah selama ikan pada sembahyang ini Allah tampakkan semua. Nah selama engkau salat nih Allah tampakkan. Kalau bahasa terima tadi kan sisa nih, selama ikan pada sembahyang nih sisa. Selama sembahyang nih pahala. Ini bahasa terima nih pahala. Tapi kalau bahasa aslinya, nah selama engkau salat nih. Tapi selama ia tidak sholat ditampakkanlah siksa itu artinya kalau disebut dengan neraka itu ini wadah konstruksian gimana supaya kau boleh ditampakkan. Makanya buka aja dari beberapa tafsir surah Al-Jaljalah ini pasti orang mengatakan Allah itu menampakkan siksa dan pahala. Itu tafsir. Ya. Kemudian inti dari kalimat ayat 6 ini yauma idyasyrun nasu asbata, inilah huruf yang kita cari alif shin
Berapa huruf? 4 huruf. Astatan liyura'a malahu. Sampai di situ aja. Yang bermakna ujungnya ada lagi sudah. Astatan. Kita artikan astatan. Apa kira-kira artinya? Berkelompok. Ini jawaban daripada diri. Mana yang berkelompok ini? Astagfirullah. Pada hari itu dikeluarkan dari jiwa yang matinya itu berkelompok nih, yang berkelompok semua kulit, daging, tulang yang ada di semua saksi akan ditanyai semuanya. Oh, kenapa kan maghrib? Ya, ujar otak. Aku kepikiran menang anak tolak maghrib, tapi si mata ini nang ada mau dia mengatuk benar. Semua akan jadi dipanggil berkelompok-kelompok ini, anggota diri yang dipanggil, yang dimaksud dengan astag. Ini maksud. Jadi maksud astata pada surah Al-Ghazali ini kalau begini, mungkin di sini masih ada yang belum kita tulis. Semuaan masuk dari seorang rambut semua masuk, otak masuk. Misalnya ujar otak aku hendakan ke sana, mata aja aku sehat aja kalau aja, mulutnya aku masih kawang membaca, telinga aku masih kawang, hidung masih kawang cium. Tapi aku tangan pindah atur, tangan pulang alasan. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya ada balasan masing-masing. Jadi kalimat astagfirullah adalah berkelompok, maknanya ini huruf shin. Shin dengan arti syakul syukur. Kenapa huruf H-nya 2? Nah, kalau alif ini kan sudah menunjukkan akan menghapuskan kalimat setelahnya yang disebut dengan ini aku. Aku ini adalah tampak pada, artinya perbuatan zat ini nyata pada huruf alif. Af'al zat itu nampak pada huruf alif. Jadi adanya huruf shin, huruf ta, huruf ta ini adalah bukti dari perbuatan zat. Maknanya dijadi dengan alif. Alif ini menunjukkan af'al nyata. Artinya bahwa ini ulahan ciptaan, hasil perbuatanku. Jadi alif ini menunjukkan bila didahului dengan alif bahwa sesudah alif ini semua itu perbuatanku nyata. Menunjukkan itu. Kenapa sin dari sin ini berubah menjadi huruf shin? Karena ini sedang menyatakan kelompok ketika roh dihembuskan pada diri. Ya kan? Ini diri ini belum bisa mendengar, belum bisa melihat, belum lagi ketika dihembuskan roh. Dihembuskan roh, otak berfungsi pada jiwa, mata melihat, mulut berbicara, telinga mendengar, hidung pencium perasa, tangan berzikir, kaki melangkah, hati berbisik, jantung berdetak. Kalau orang berbuat salah tuh kayak pakai kira takaran jantungnya. Dengan orang berbuat benar, takarannya tergoncang. Yang lain mati, jantung tergoncang. Jantung mati, yang lain kada berfungsi. Tidak berfungsi 100% semuanya. Jantungnya seperti
inilah yang disebut dengan aswata. Itu dimaknai dengan dua huruf K. Kenapa aswata berkelompok artinya tawabin, ada sekali aja ampuni. Awal diampuni, akhirnya pun diberikan pengampunan dari kesemuanya ini. Makanya ada doa, Allahumma ja'alni minat tawabin. Tawab itu artinya ada sekali. Tuhan ini kada mau punya, kalau kita kada mau, bosan kada mau. Terus menerus tawabin. Allah selalu memberikan pengampunan. Allah berikan semua pengampunan. Makna daripada huruf sin bertitik 3 ini ya Pak, ketika roh dihembuskan ke dalam diri, huruf sin berubah menjadi huruf shin karena ada tugas sudah. Apa tugasnya yang disebut dengan ibadah? Ketika roh dihembuskan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu. Kata-kata bersaksi abduhu, ibadah. Oh, ternyata ketika roh dihembuskan kepada huruf sin, kepada diri, kewajibannya mensyukuri dengan cara apa? Ibadah. Apapun yang kita lakukan disebut dengan ibadah. Selama ia melakukan bentuk ibadah, tawabi terus menerus, tidak disebutkan satu kali pengampunan. Nah, senjata rahasia huruf di dalam al-jaljalah ada di 3 huruf. Ini ada di 3 huruf. Ada. Kayak apa caranya menggunakan aswata ini? Berapa huruf? 3 huruf. Ketika kita menggunakan al-jaljalah, karena orang yang membaca al-jaljalah ini dibukakan jalan menuju surga. Kata-kata dibukakan jalan menuju surga itu menuju keselamatan. Apabila ada yang membaca al-jaljalah 33, baca semua dari ayat 1 sampai ayat 8, baca semua. Setelah selesai membaca 33 kali, astagha 3 kali. Awalnya menggunakan astagha sudah paham lah. Karena yang rusak itu adalah yang berkelompok-kelompok. Awalnya membayangkan astagha. Makanya kita gambarkan dulu astagha. Ini kebiasaannya digunakan pertama tanda serangan. Tapi kepala dokter lain kalau dapat mencari ini kadang hari 33 kali al-jaljalah sebut ya astagha, maka akan menyebutkan gawian buruk daripada kelompok-kelompok ini. Tapi ini bukan penangkal, ini membuli kakak. Ini bukan penangkal sakit, membuli kakak. Karena perlakuan otak kotornya, ya kan, mata, mulut semuanya inilah yang berakibat jujur semuanya. Kita menerima buruk dari ini juga perlakuan semua. Ini kelakuan ini. Jadi kita berikan asal, otak itu apa ada artinya tanpa juga. Oh, mata itu ada artinya tanpa korupsi. Kalau mau memanfaatkan al-jaljalah. Kemudian kenapa Allah ingin menampakkan fujur dan takwa ini? Makanya tadi kita gambarkan, ini misal ada yang kehilangan dari kelompok manusia ini banyak, ada yang mengakunya, ya ambil wadah yang penting, ya bacakan 33 kali, tambah sekali. Nah, dikikit wadahnya, makan sebentar. Makan wadah itu kesedakan. Ya tuh orangnya.
tergoncang. Tapi kata-kata astaghfar ini tidak sekedar dibaca, nih maksudnya menggulingkan diri yang sebenarnya. Inilah hebatnya kenapa al-jaljalah itu yang asal katanya jiljal, artinya kegoncangan yang hebat. Ini mengguncang. Ditakuni kali bapak nih orang lagi gini, datang di mana? Oh, anak berdusta karena orang lagi ini tahu sudah bacaannya al-jaljalah. Dibacaannya al-jaljalah, namun diisukan ulahan kopi. Nah, ulahan kopi bacaannya begini. Terus tempatnya aku bisa berfungsi aja karena itu goncang. Nah di sini kalau bujur-bujur hendak suluk, hendak melatih diri, sampaikan, katakan ini aja lah. Udah, rupiah aja mudah itu, membuka tabir, membuka rahasia. Karena di ayat 6 ini Allah menampakkan siksa, Allah menampakkan yang buruk, Allah menampakkan yang baik, Allah tampakkan semuanya. Mudahkan ayat ini kalau bisa. Jadi setiap surah itu ada rahasianya. Oh ternyata al-jaljalah ada pada ayat 6 di 3 huruf ini saja. Karena menunjukkan astaghfar, shin yang diri yang sudah bernapas, bilanya titiknya ini dihilangkan, ini nafas ada lagi. Bukan. Maka bila dihilangkan ini kembali ke sini mati. Al-jaljalah. Makanya disertakan di tilawah kita sampai yang sunat makin bagus juga. Sampai yang baca bagus. Al-jaljalah. Tapi membaca al-jaljalah ini berkenaan dahulu dengan kejadian diri kita. Apa namanya tanang-tanang aja kan ada berhadapan dengan orang yang membingungkan kita, apa kita membaca ini? Ya, kita bingung belum dapat mencari solusinya. Siapa jualan pelakunya? Bingung tanda tanya selama ini. Udah, pancaki baca al-jaljalah dapat solusi. Allah akan bukakan. Inilah hikmah dalam al-jaljalah. Angka 8 sudah menentukan. Jadi di dalam 8 ayat, di ayat yang ke-6. Kenapa angka 8 itu dinamakan dengan kekuatan? Coba akhir daripada surah al-jaljalah. Ya kan? Roma ya'mal misqala dzarratin sudah ditujukan semua hasil kuatlah, kokohlah diri kita. Makanya tadi kita hubungkan ijazah nasrullah, berapa jumlah ayatnya? 3. Katanya berapa? 19. Ya. Surah al-jaljalah ada berapa? Ada 8 ayat. Surah ke berapa? 99. Rahasia. Kalau mungkin kita akan membongkar ini semuanya. Nah, namanya surga berapa pintu? 8. Nabi setelah menang merebut kota Mekah, berapa rakaat? 2, langsung menggawi 8. Jadi dari sejarah-sejarah perjalanan situ, ketika kita mempelajari ini semua, jadi kehidupan kita ini apapun yang terjadi, kalau mencontoh ini nggak bujur-bujur, mencontoh Nabi, amanah mencontoh. Kenapa sampai yang 8 rakaat? Aku tadi ke pasar, bulik di pasar, aku menghendaki barang itu dapat kujual barangnya, akhirnya bulik ke rumah langsung 2 rakaat. Tapi kadang mungkin hari itu langsung 2 rakaat kan dapatnya kamarian, sedang mau 2 esok. Jadi bulik ke rumah esok 2 rakaat. Nah Pak, apa yang kita rebut itu kuat, ada ngomong. Oh, penukar kendaraan hari ini dapat 2 akhirnya. Besok 2, kuat tuh kendaraannya. Ada mau mati rasa tuh, hidup tuh kendaraannya. Rahasia. Jadi semua aktivitas kita ini sebenarnya kalau benar-benar dijanji
digali dengan ilmu huruf di dalam Al-Quran itu, rasanya ada mungkin kita menemukan kesulitan. Kalau benar-benar digali terus, ada mungkin buktinya Rasul menang dengan kota Mekah 8 rakaat kokoh sampai sekarang adalah Yamani, dan selain Islam ada Yamani masuk ke Mekah. Makanya kan sering menanyakan kenapa orang kafir itu kada boleh memasuki kota Mekah. Tanah haram. Disebut tanah haram, kada bisa. Orang yang kada suci kada bisa masuk ke situ. Ketika kita mendapatkan memenangkan sesuatu, kalau kita ikuti jejak Nabi, apa yang terjadi? Apa yang kita atas barang yang kita miliki? Kadang-kadang di hati kada sembarangan orang. Ini akhirnya apa? Boleh jadi berpikir barang itu ada di Kelantan pada sebuah pujian. Orang yang jiwanya buruk kadang mau diapain? Kalau bahasanya apa? Ada di maling orang. Banyak amalia-amalia yang bisa kita amalkan sendiri. Banyak amalia. Dari cerita-cerita semuanya banyak. Nah, kita ulang coba. Ayat 6 tadi kan sudah jelasnya. Makna kubur itu dengan asli sebenar, dengan bahasa sebenarnya kan tidak disebutkan di Al-Quran itu kan. Kubur itu kan bahasa kabar kan itu. Huruf Qaf, Ba dan Ra. Ya kan? Kenapa? Ada diartikan, diterjemahkan dengan dikeluarkan dari kubur. Nah, kalau orang hanya membaca Al-Quran ahli tafsir dengan terjemah, sudah habis dibaca kubur, sudah ada dicari lagi hurufnya. Dari mana dapat kubur? Lalu kubur yang mana yang sebenarnya? Begitu terjemahnya membaca kubur, sudah membayangkan kubur yang dibongkar di dalam tanah itu kan akhirnya. Nih yang terkubur. Diri yang terkubur. Ini yang dibongkar semuanya. Dibongkar itu. Kiamat itu kan ada tanda. Apa tandanya? Yang ditiup itu apa bahasanya? Kalau sampai waktu apa bunyinya? Apa bedanya dengan sangkakala? Sangkakala ditiupkan, orang menyusui aja melapas lah anak. Ya, orang hafil kok, maragat laut menyelamatkan, masing-masing menyelamatkan diri. Ada anak celaka, pandangan orang aja santai. Bukan itu sangkakala juga. Jadi sampai waktu bertemu dengan aku ya Tuhan, kenapa dia? Kada tergoncang. Makanya ayat-ayat ini diturunkannya pada saat Abu Bakar sedang duduk dan menangis. Karena Abu Bakar memahami. Menangis Abu Bakar turunnya ayat-ayat ini kenapa? Itu. Manusia itu terguncangnya kayaknya pada saat sangkakala menyelamatkan diri aja. Ya, diri tapi rohnya kan selamat. Kada mau tak gulung, kada mau tak nyalam, kada mau lamas, itu aja. Tapi ketika ajal berkumandang, menangis Abu Bakar, kada tergoncang yang berkelompok-kelompok ini, kada tergoncang sama sekali. Telinganya santai, mulutnya santai. Karena sumpah kita diajar. Makanya ada jalan dan ijazah itu ijazah pasti diangkat dari kuburnya, diangkat dari diri semua anggotanya ini, yang kelompok-kelompoknya ini pasti menerima balasan semua ini. Ini pasti. Ini nantinya kelompok-kelompok ini saling menyalahkan. Nih saling menyalahkan kelompok-kelompoknya ini. Makanya dipanggil berkelompok-kelompok. Ketika otak berpikir, ketika azan maghrib, otak berpikir aku anak sampai maghrib, tapi yang lain tidak mendukung, Allah tampakkan ujur pada yang ada mau, Allah tampakkan pada otak sifat takwa ini. Dengan masing-masing akan mendapat ganjaran. Makanya pada diri itu ada yang sakit kepala aja, ada yang tangan aja sakit, otak nyaman aja pikir, untung nyaman aja makan, ya kan? Allah tampakkan sifat ujur pada mulut, paling nggak nyaman aja mendengar pasti.
mulut karyawan. Allah tampakkan sifat itu. Semua masing-masing ini akan menerima balasan. Ini yang dimaksud dengan al-jauzah. Nah, dari keterangan ini, selama ini merasalah kita tergoncang-rancang, guncangan kapujur kan, guncangan ketakwaan ketika mendengar ajan. Ya, kemana? Jadi titian hubungan dari ayat ini, amun itu kadang kalau ada sembahyang harus bersiap-siap diri. Nah, ada pulang suruhannya ayatnya. Siapa yang menciptakan kesibukan bagi kita? Kan yang dipanggil Tuhan bukan diri yang disebut dengan yang berkelompok-kelompok. Ini yang dipanggil Tuhan kelompok ini. Yang dipanggil. Tapi ketika roh itu melakukan, kira-kira diri ini tak umat melakukan. Anggap aja roh salat, diri ini pastilah melakukan. Kalau diri yang melakukan, roh itu pernah melakukan. Keduanya itu. Kalau roh yang salat, diri belum tentu juga salat ini. Belum tentu. Kenapa? Kan roh salat. Allahu Akbar. Amun sambil berkendaraan, Allahu Akbar, tangan apa? Allahu Akbar. Kata Sami Allah liman hamidah, apa tangan angkat Sami Allah liman hamidah, cabur masuk kayu bandara itu kan. Jadi ketika Allah sholat belum tentu. Inilah ijazah itu hal yang pasti. Kalau itu adalah sesuatu yang tidak pasti, bisa iya bisa tidak. Tapi ketika yang berkelompok ini sholat, roh tentulah juga sholat. Belum tentu juga. Ujar tangan Allahu Akbar, kemana rohnya berjalan? Belum tentu. Ini caranya ada seirama antara roh dan desa. Ya. Nah, karena ini ada seirama tadi, ketika kita digoncangkan dengan waktu itu kan menguncang kita, waktu maghrib, isya, itu kan menguncang kita sebenarnya tuh sehari 5 kali kita. Jadi kiamat tuh sehari 5 kali kita kiamat. Ya, 5 kali kiamat. Tapi kita merasa kiamat kita nyaman-nyaman masih. Kita merasa tergoncang. Nah, pada waktu sampai waktu yang dipanggil kan bro, yang dipanggil bukan bro, bukan jasad. Ya, yang dipanggil bro. Kalau inya roh aja, kan roh jangan sembahyang. Duduk aja di belakang, bawa berroh berdagang, duduk aja di belakang. Ya kan? Belum tuntung orang aja kalau berroh tuntung di situ sembahyang. Karena roh sembahyang. Berpikiran seperti itu atau berpaham seperti itu, karena memaham dengan roh. Bulikahkan itu yang berasa. Ya kan? Yaumai yasduru, kata-kata yang seluruh makhluk dalam pengampunannya ini, kata-kata menyeluruh yang ada pada diri ini akan bersangkut paut, atau ini kata kalau diputus mata rantainya dengan diri ini kan menerima balasan semua. Tadi kan dicampakkan semua, rohnya aja sembahyang, ini kada upah, kan menerima balasan semua. Kayak apa kalau sudah di kendaraan tangan kada upah mengangkat takbir. Ya, ini menerima balasan. Lalu bagaimana? Anggap aja rohnya selamat. Apakah ini bagaimana? Ketika kita sholat di kendaraan, membayangkan, ambil bahasa membayangkan, hati takbiratul ihram, mulut menyatakan dengan kalimat Allahu Akbar, ya kan? Ini main, mata, main apa tak? Main.
Maka permainan jasad ini lebih kepada kedalaman. Kalau kita coba pejamkan mata, tangan jangan digerakkan. Allahu Akbar. Awal melihat tangan kita mengangkat takbir. Bisa? Nah. Bisa. Ketika kita di kendaraan, kata roh yang dipanggil, Allahu Akbar, hadirkan tangan. Hadirkan. Tapi bukan nyatakan. Menghadirkan. Kalau nyatakan angkat kok. Iya. Cagar masuk. Good. Kendaraan. Hadirkan. Itu ngarannya ketika roh dipanggil, ini pun ikut. Makanya kan bisa iya, bisa tidak. Maka harus semenggawi mata rantainya ada bisa diputus. Kaifiatnya, amaliyahnya kita masih perlu dikaji. Mana-mana roh yang mencurung sembahyang untuk satu umat sah jadi sudah. Tadi bisa. Binasa jasad itu, hancur tubuh. Jadi hadirkan. Disebut dengan sholat daim tahriman. Kalau sholat daim, kalau sholat daim kadang menghadirkan apa-apa. Anjing belum hitung suruh. Ini enam anggotanya sholat daim ini kalau dihadirkan. Terima Allahu Akbar hadir, pejamkan mata. Awalah merasakan angkat tangan hadir katanya. Sami Allah liman hamidah merasakan i'tidal. Allahu Akbar sujud, awalah membayangkan sujud. Itu hadir. Kalau daim ini kada hadir. Daim kada hadir. Sama sekali kada hadir. Karena apa? Menghadirkan ini memerlukan waktu, disebut tahrimat. Dan itu tidak memerlukan waktu karena tidak ada waktu. Kalau tahrimat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Untuk Fatihah, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kan tahrimat. Perlu waktu kadang-kadang ada waktu. Ada waktu berarti wajib menghadirkan. Kalau daim ada waktu. Kalau masih ada waktu bukan daim. Daim itu pada ada waktu. Ini tidak ada lagi. Oh kayak apa? Ada sanksi ya? Ya, karena kan terjadi. Ada sanksi tidak? Maka inilah yang ada waktu dan terus menerus pasti ada sanksi. Lihat yang orang tamat sembahyang. Lihat cek orang tamat sembahyang seberapa kuat menahan tubuhnya. Maka al-jalan kokoh kuat menguatkan. Ketika sudah dimiliki diserahkan itu kokoh kuat tahan hantaman apa aja tahan hantaman semua. Tapi kenapa apa yang terjadi? Itu disebut dengan daim balawasan. Daim itu pada ada waktu. Karena ada waktu makanya kalau menghadirkan kelompok-kelompok ini bertahan di daim aja. Apa yang terjadi atas otak? Apa yang terjadi atas mata? Apa yang terjadi atas mulut, telinga, hati semua. Ini akan bermasalah untuk semuanya. Pengakasnya ini sepepatnya pasti bermasalah akhirnya. Dari belawasan. Yang mengadakan gaya itu aku ya Tuhan. Yang mengadakan jangan mencari seorang daim. Jangan mencari seorang daim itu. Yang mengadakan itu aku. Sampai waktu zuhur datang orang ada duplikat kada dijauhkan. Oh ada malam. Nah, dalam perjalanan membuat supir kancang bus kalau memandangkan berupeti masjid sudah kada disinggahan apa tahrimat.
banyak cara. Itu berarti kita guncangan tadi masuk. Bila ada terguncang sama sekali ya udah berlalu aja itu sakakala itu berlalu. Sedangkan sakakala itu ketika ditiupkan orang berebut menyelamatkan diri masing-masing. Pada tahu kawan kita tadi dijatuhkan, dijatuhkan harus menyelamatkan diri. Ya, tapi ketika azan sampai ini berebut kelompok-kelompok ini menyelamatkan diri masing-masing. Akhirnya ini menjadi satu tujuan. Otak karena sholat, mata hendak sholat, mulut hendak membaca bacaan sholat, semuanya akhirnya menjadi satu tujuan. Kan tergoncang. Bayangkan kalau sakakala ditiup, tujuannya apa? Sama-sama hendak menyelamatkan diri kan? Sama, satu tujuan ini sama. Kenapa ketika azan kelompok ini tidak bisa menjadi satu tujuan? Jangankan kita manusia yang banyak, diri kita ini dalam bakal lahir masih perang masih diri kita, ya kan? Jadi menukar baju sudah sandal juga karena jadi juhur atau bawa sampai dia pas sampai juhur mata sakit mengatuk taburing lanjut salah satu juhur berarti sama aja ada satu tujuan. Itu yang disebut dengan kegoncangan yang dahsyat. Apa yang digoncang? Nih diri lingkungan digoncang. Apa yang tergoncang? Nih dalam parutnya keluaran seberdaan. Dibongkar semua dikeluaran. Ini keluaran. Kalau bahasa di tafsir al-Jalalain ini keluar dari semua dari perut bumi, emas, perak di dalam perutnya keluaran batu bara, keluaran seberdaan. Kan tafsir. Tapi salah. Karena itu kiamat pada alam semesta. Ini kan kiamat pada diri. Kalau kiamat pada alam semesta, sakakala kan? Kiamat pada diri aja waktu. Makanya pada hari itu, ya, manusia dibangkitkan. Pada hari itu tuh apa? Menerima waktu. Itu untuk menunjukkan waktu panggilan. Manusia dipanggil, dirinya dibongkar. Orang otak tadi berpikir, dianggap. Jadi kita nih duduk santai mendengar azan di jiariahi malaikat, dianggap mati, kuburan. Jadi orang yang begana itu mau sampai waktu sembahyangnya begana kali menggali waktunya ada aja siapa semua disebut dengan kubur jiariahi. Ya kan? Dikunjung. Maka Al-Ghazali sudah jelas menyatakan dengan siksa dan kalau sedikit saja berbuat buruk itu tadi sedikit jarang aja balas ya. Baik dan buruk pembalasan semua ada balasan. Inilah fungsi daripada huruf ya. Ini huruf sya menyatakan Allah itu menyatakan apa aja perbuatan sedikit pun akan aku balas. Nih saudara yang menerima balasan hurufnya bersesuaian. Dari tafsir Al-Ghazali kalau ini kan sama aja sudah menerima balasan sesuai, semuanya sesuai. Ada huruf ra, ya kan? Ra ini pengampunan yang diberikan pengampunan semua. Ada semuaan. Cuma ini masalah kubur aja, makanya kita bongkar hurufnya. Kenapa maka diartikan dikeluarkan dari kubur sedangkan bacaannya yauma iji. Salahnya dia. Ya. Jadi tujuannya adalah sebutannya bermakna kubur. Jadi ini maknanya aja kubur. Ini mata bahasa kubur ini kiasan mati karena dengan huruf ja. Mati, hati-hati. Sebagian orang banyak matikan karena adalah yang dibagikan yang dari kubur yang tutup-tutup itu lah. Ya kan? Itu. Jadi ini mantik semuanya. Mantik. Kiamat diri, ya katanya ada orang ceramah kiamat diri. Jadi sehari kita ini kiamat. Tanda kiamat itu kita sehari 5 kali. Tanda kiamat bukan kiamat, tandanya bila berkumandang azan adalah tuh sedang menggoncang. Siapa yang digoncang? Nih. Diri kita dibuka sampai amat. Kalau ada muncul juga orangnya, dibongkar langsung semuanya dicari. Dibongkar. Itu
diturunkannya Al-Jaljalah sampai Abu Bakar itu kan duduk tak tangis Abu Bakar. Ya Al-Jaljalah ini, aku ya Tuhan mengadakan Al-Jaljalah dengan 8 ayat. Ku anda surahnya di nomor 99. Kenapa diadakan nomor 99? Karena akhir cerita hidup manusia berakhir di angka 99. Dari akal nih kalau dibaca. Apa hubungannya 8 lagi? Hubungan kepada ijazah Nasrullah. Saat kota Mekah, ketika kota Mekah dikuasai, maka aslama Islam berjaya sampai saat ini. Jadi dari situ di angka 8 dengan arti kokoh, kekuatan, tahan disantet, tahan dipukuli orang, tahan disabati orang, tahan dicaci orang. Itu 8. Takut. Jangan bahasa kita angka 8. Ya. Jadi nomor-nomor yang seperti Al-Quran, nomor-nomor yang baik 1, 3, 5, 8 tadi ya. Karena 9 ada 9 akhir daripada cerita. 1 tambah 8. Nah, rahasia angka 1 lawan 9, 19. Kalau lagi ditambahkan ke sini, bila 1 ditambahkan ke 3, nah pemanasan. 1 tambahkan ke 5, nah Tuhan terus orangnya. Angka berdampingan merubah makna, merubah sifat. 3 tambah 5, 8. 3 tambah 5, 8 pokok. Selain pokok apa? 3-nya bilang rinci. 3 kata mana sudah. Ini apa? Berarti angka 3 ini apa caranya? Kalau terlalu banyak pandir berhasil apa caranya? Terus banyak pandir 3 kata aja. Apa? Dimudahkan. Lancar. 5 apa? 5 sempurna. Jumlah ngaran laki 3, ngaran bini 5, sama bini 8. Kehidupannya mudah, rezekinya kehidupan apa samaan sempurna, jodohnya kokoh. Tafsir angka kalau anak mengaji. Ini sifat huruf. Sifat huruf. Kenapa angka 8? Jadi Quran yang menyebut, kan sudah ada kita tanya cari apa artinya? Kenapa? Karena ayat Quran itu kada serta baca asal-asal tersusun, asal ada aja hurufnya, asal ada aja angkanya. Kada mau semua memiliki makna. Makanya orang mau rumah juga, kada mau asal susun, yang mana kosen malah kosen diadap di atas atap. Sudah tersusun. Kenapa kosen jadilah diadap di galawang, di dinding? Kamu diadap di pelapon, berfungsilah. Ada berfungsi. Sama. Ayat penomoran semua tidak asal-asalan, semua sudah tertata. Bukankah semua kejadian di alam semesta ini, di bawah alam semesta ini sudah ada catatannya? Siapa yang menyusun Al-Quran? Siapa yang tukang tulis hadis? Sudah disusun Tuhan orangnya. Ya, adalah maulah seorang, kada ada maulah seorang. Semua catatan itu tersimpan di Lauh Mahfuz, Makanya pas Ramadan semua roh diangkat, dikumpulkan. Adakah permohonan? Permohonan tuh ya para roh
menangarantu di neraka ubahkan ke surga. Nah, adakah lagi permohonan dasar keturunanku keluar keturunan hidup-hidupan nah kayak apa yang belum diambil turunan inilah inna anzalna fil lailatul. Kenapa para rasul turunan ke muka bumi menyampaikan, menyaksikan mana nang ada hendak mengubah namanya. Ini memakai takdir nang bahari aja, ibarat baju itu nang bahari aja jadi dipakai. Nyaman sudah nang bahari baju kan usah nang bahari jadi dipakai. Maka di titik Lailatul Qadar yang kita sangkakan malam ini inilah kejadiannya. Di request Jakarta itu apa? Bahasa tergantung kita yang menggawe. Kalau tujuan kita beritikaf hendak menuju kepada kebaikan, kepada takwa, catatan itu berubah kepada takwa. Tapi kalau lihat kita ragu-ragu atas etika kita, udah bisa pujur lawan takwa, bisa beribadah masih bisa tak pujur semuaan. Ragu-ragu kadang mengimani, kadang ikhlas menggawi beramal ibadah di bulan Ramadan, ikhlasnya kadang ada, imannya kadang ada. Nih Nabi ucapkan ketika beliau khutbah di Ramadan, celaka Nabi celaka umatku yang melewati Ramadan tanpa memiliki memperoleh ampunan. Dikatakan celaka. Berarti apa kalau dikatakan celaka? Nasibnya di lauh mahfuz bertulis ujur. Itu makna etika. Syaratnya untuk mendapatkan takwa, catatan baik di lauh mahfuz, maka ibadah judulnya. Ya, judulnya ibadah. Untuk mendapatkan takwanya. Takwa ini diartikan menurut ya. Jadi takwa ini sebenarnya itu nih huruf ta. Kalau takwa itu ada huruf ya penyerta. Aslinya aja huruf ta, huruf kaf, huruf waw. Ini ya di ujung biasanya. Nah, jadi orang yang disebut takwa itu pertama suci, disucikan. Ya kan? Jadi makanya catatan di lemah itu tergolong orang yang takwa, orang yang disucikan nih, tak. Orang yang disucikan. Dari apa? Nih huruf kaf, kafir. Kaf dengan arti cukup. Tidak beranak, tidak diperanakan, berarti ia menyatakan bahwa zat itu adalah wahid takwa. Orang takwa itu apa? Orang yang kadang menyekutukan Tuhan, takwa katanya. Orang yang kadang menduakan Tuhan, takwa. Karena ada huruf kaf. Belum tentu orang yang sampai yang takwa. Tak cukup kafir. Nah, kafir. Takwa. Kafir. Bukan kop, bukan maksudnya bukan. Itu kap dan kop beda kan? Beda. Kalau kop dikuasai. Kalau hendak kafir dikuasai dirinya kan tidak lagi, justru dirinya sama ya juga. Jadi intinya orang takwa itu kadang menduakan Tuhan. Belum tentu orang sambil, jangan dikatakan, jangan disebut orang sambil yang bertakwa. Bila sambil yang Allahu Akbar memandang sajadah, tertahan pada sajadah matanya, tidak disebut takwa. Takwa itu kadang menduakan Tuhan. Bila ada pandangan selain Allah, itu ada takwa. Inti takwa yang sebenarnya haus minum baju apa namanya akan haus baju, tapi kita tahu baju yang sebenarnya itu pada disebut orang takwa. Ada tertahan pada baju itu maksud takwa. Jangan orang yang beribadah doang pada ketinggalan waktu takwa banget dia orangnya. Tidak bisa disebut takwa orang yang ada ketinggalan 5 waktu, karena urusan takwa ini urusan dirinya yang tahu. Tidak disebut takwa orang yang menyekutukan Allah. Maka kata-kata menyekutukan ini dirinya yang tahu.
Kita berbicara nongkrong karena kau tahu, tapi takwa aja pada tahunya lagi penyembelihan ibadah itu aja, ya kan? Ada yang mengartikan takwa dengan arti taat, ya, mengartikan takwa dengan arti taat kepada Tuhan. Di mana taat kepada Tuhan? Sembahyang taat, tapi dalam sembahyangnya artinya menjalankan taatlah itu. Tidak disebut taat dua. Nah, jadi kita simpulkan bahwa al-jaljalah terjadinya pada diri kita itu sehari 5 waktu. Itu terjadi 5 kali sehari. Selama 5 waktu, apakah kita merasa tergoncang atau kadang-kadang digoncang? Bangun, itu digoncang kita. Didatangi. Kalau persiapan dulu itu digoncang namanya. Tetap digoncang. Sebelum waktunya tetap Ya, siap. makanya ini baru kita beritikaf, ya kan? Baru beritikaf, goncangan itu pasti ada. Goncangan itu adalah godaan, ya kan? Panggilan, godaan atas panggilan itu kita ini hendak menghadapi itikaf adalah godaannya orang-orang parut sakit, masalah mengantuk, ya kan? Dia kan goncangan. Coba ya, orang beritikaf ini apa perjuangannya? Masalah mengantuk, berarti mata atau goncang. Ya kan, awaklah ribut tubuh itu goncangan itu, goncangan yang dahsyat. Ada digawe sayang pahalanya genap, goncangan itu kan mungkin pahala. Ya kan, digawe awak sakitan, goncangan ada goncangan. Jalan-jalan bencana. Ada banyak dalil-dalil atau dasar-dasar Al-Quran yang menyebutkan tentang al-jaljalah ini berjumlah 8 ayat. Ada banyak rahasia hurufnya masing. Jadi kita salah satunya aja, rinciannya aja. Nih, 3 huruf, ya kan? Ada 3 huruf. Pegang aja, buktiakan itu. Misalnya berhadapan tahun-tahun harus berdusta aja orangnya, kadang harus dipercaya, ya lah. Ya kan? Tapi kita berokok, bercanda aja rokok 33 kali, sebutlah 3 kali ini dengan menyebut kelompok pada tubuhnya dia akan sembuh. Nah, kamu merokok lah saja orang Islam biasanya, ya, hadiri di lokal lain, ujung-ujungnya berpisah tuh, ujung-ujungnya mudah. Nyaman. Jadi semua surah itu bertanya nih Pak. Ijazah Rasulullah berkaitan angkanya akhirnya berurusan. Al-Anfal ayat surah ke-8 ayat ke-8 rampasan perang menceritakan tentang kemenangan. Apa yang dapat harta banyak, harta rampasan. Hubungnya dia akan dapat. Jadi berhubungan semua perbincangan itu. Benar ya? Dulu tadi mengingat bahwa Rasulullah itu mengamalkan dengan kalimat angka 8 tadi, beliau laksanakan sholat duha 8 rakaat. Ya. Yang saya bertanyakan kaifiatnya bagaimana? Apakah 4 rakaat begitu? Dan kemudian ulun ingat waktu di Palem kemarin bahwa kita di dalam pelaksanaan duha itu ada tertipu. Nah, kaitannya dengan ini tertipu tadi bagaimana masih? Ya. Dari riwayat dijelaskan ketika Nabi pulang ke rumah dari Fathu Mekah, ya, dari merebut kota Mekah dan sudah berhasil, beliau memasuki rumah beliau karena dalam keadaan pagi masih memasuki waktu duha. Beliau langsung mengerjakan sholat duha itu menandakan bukan beliau mencari rezeki atas doa beliau tadi dalam bentuk kemenangan atas perebutan kota Mekah itu, bahwa kota Mekah itu dibebaskan, orang-orang tersebut dibebaskan untuk memeluk, tidak ada gangguan lagi, kerjalah beliau duha. Lalu apa maknanya? Inilah kembali kepada Rizqun yang maha mengatur. Ketika Mekah itu berhasil dikuasai, berarti Allah sudah memberi. Artinya dalam kekuasaan Allah yang mengatur. Dalam aturan Allah tidak bisa lagi diganggu-gugat. Jadi Nabi itu dalam bentuk
Syukur artinya Islam, silakan bergabung Islam secara terbuka. Ada lagi yang berani mengganggu. Bahkan di luar Islam ada berani lagi masuk. Duha lah beliau. Makanya duha dengan artian kita itu sama dengan tidak terbimbing, tidak tersekat. Bukankah sholat duha itu secara arti keseluruhan ketika Nabi lari ke atas gunung yang disebut gila lah Muhammad gila Allah itu kan, lalu beliau mengerjakan duha, wahai Muhammad sesungguhnya engkau tidak. Dan Nabi itu mencari kenapa wahyu mulai turun. Nah, dari cerita-cerita itu. Nah, kan sebab-sebab turunnya duha, berarti duha itu sudah diturunkan. Karena Nabi sudah mengerjakan duha. Ya kan? Kenapa begitu kota Mekah menang beliau mengerjakan duha? Berarti duha, ayat duha itu sudah diturunkan. Kita langsung mengerjakan duha. Artinya duha itu mengembalikan kepada yang maha mengatur kota Mekah. Karena beliau kan pada Mekah lagi langsung hijrah ke Madinah. Jadi penyerahan beliau lah kota Mekah ini kepada yang maha mengatur. Karena artinya kan rizkun, yang maha mengatur. Itu makna dua. Nah, kaifiatnya salatun nahar arba. Maka kerjakanlah 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Masuk juga ada yang memakai 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa? Indah sudah malam Ramadan. Salatul lail masna sembahyang malam ujar Nabi 2. Qiyamul Ramadan arba. Manggawi urang 4 rakaat. Maka ujar hadisnya masna 2. Tapi ketika ditemukan siang hari, hadisnya jelas salatun nahar arba, ini manggawi 2. Ayo, salatun nahar, ya, arba. Salat sunat siang itu digawi 4 rakaat. Kenapa digawi duha? Apa 2? Ya. Nah, di sini menyebutkan bukan kada boleh menggawi 2 rakaat duha. Jadi apabila hendak menggawi duha 6 rakaat, gawi dulu 4 rakaat salam, tambah 2 rakaat, jangan lagi ditambah. Bila menggawi 2 rakaat langsung duha, kada kau lagi ditambah sampai di titik angka 2. Bila menggawi 10 apa tambah 2. Rumus berarti kan boleh mengerjakan 2 rakaat, ya. Tapi 2 rakaat ini mencukupkan jumlah kepada 6 rakaatnya, mencukupkan jumlah kepada 10 rakaatnya sudah didahului. Nah, disinilah sampai saat ini masih terjadi, ya kan? Rata-rata orang menggawi 2 rakaat. Nah, akan membuktikan gawe seminggu 4 rakaat. Gawe terus menerus. Tungguin, jangan digawe lagi duha. Tungguin selama sebulan. Kayak apa hasilnya? Habis itu gawe pernah 2. Rasakan, bandingkan. Itu pembuktian kita. Gawe buktinya, apa caranya? Jadi kita kalau berdebat tentang dalil, pada ketemu pasti masih ada yang menguatkan, masih yang 2. Coba gawe, rasakan. Jadi paling pendek itu paling bagus tuh habis 4 rakaat untuk 2 rakaat. Jadi dalam kaitan melaksanakan tadi itu bahwa di dalam pelaksanaan sholat duha tadi yang tertipu tadi itu apakah mungkin dalam kaifiat pelaksanaannya tadi yang maksudnya tertipu itu pada diri. Nah, tertipu itu pada diri yang memandang kepada hukum padilan. Sedangkan padilan itu kan tafsir, ya kan? Kurang menafsirkan bilainya sambayang duha. Nah, ya kan? Allah bukakan jam pintu rezeki. Ya lah. Janji Allah itu kan Allah mudahkan, Allah bukakan pintu rezeki. Ada rezeki. Lain rezekinya, pintunya aja kan dibuka. Duha itu Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan
caranya mencari itu dimudahkan. Ini sudah sembahyang 2 mau umur di rumah. Kayak apa? Di situ kan Allah bukakan dia pintunya. Ini maksudnya maulah assalamualaikum dibukakan tuan rumah lawangnya, enggak berdiri. Tuan rumah harus menggendong. Itu Allah membukakan pintu. Nah, jadi sebenarnya doa itu kalau ke arti sebenarnya Allah membukakan pintu rezeki itu asalnya rizkun yang maha mengatur. Jadi orang sembahyang doa itu, ya Allah, ini ibaratnya nih kita ilustrasikan. Keadaan pun yang kayak ini aku usaha sana meluput aja, kasana luput pada mau berhasil. Publikakan aja dalam pian urusannya semua. Aku berusaha di sini gagal, pian aja sudah kursi. Itu bahasa itu duha itu maksudnya. Ini sembahyang duha, jumlah duitnya hendak mengeluarkan kendaraan harga 10 juta. Allah Akbar sembahyang duha harga 10 jutanya toh. Itu non tertipu. Itu tertipu bahaya. Sembahyang duha ingat duit, ingat kendaraannya bulan. Takwa lah, kada takwa. Duaranya itu yang tertipu. Allah Akbar sembahyang duha-duhanya, jangan mikirkan yang lain. Bilanya memikirkan yang lain di dalam sembahyang itu sama sambil begawe. Ujar tuan rumah lah tabukakan kita lah parit di rumah kone samitir 100.000 sambil mencangkul sama diri tuan rumah ujuran lah 100.000 untuk cangkul 100.000 itu sama Anda percaya. Bila sudah dijanjikan 100.000 samitir tugasku menanggung pegawai aja tuntung dapat tuh upahnya sama ya kan. Ini jadi waktu menggawe sama Allahu Akbar sembahyang duha sambil menggawe Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim membayangkan jumlah duitnya, membayangkan kendaraannya. Sami Allahu liman hamidah, kayak apalah rasanya sudah kau penuhkan aku. Allahu Akbar apabila jualan datang duitnya. Itu kada percaya lawan Tuhan, bakal berubah. Kada percaya dengan Tuhan. Sambil beramaliyah hukum dibawa padilat hukum itu kan dibawa ke dalam sembahyang itu namanya hukum kita. Oh iya. Nah, padilat itu menipu kita. Panipu artinya kita memalingkan ketika kita sholat yang harusnya Allah diperlukan lain kepada Allah, kepada kendaraan. Memalingkan tujuan. Ya kan? Jadi sangat hati-hati ketika kita mengerjakan amal ibadah itu yang paling hati-hati. Maka banyak terpikir panci lah buntus, ngering-ngering lah pagar, macam-macam itu waktu sembahyang tak bawa itu namanya tertipu lah kita. Kan sembahyang aja mau tertipu apalagi kalau sembahyang. Nah, lawan di situ kan artinya Rasulullah bersumpah kan artinya aku bersumpah tidak akan meninggalkan duha lagi karena yang hilaf yang terkisahkan dengan duha tadi bahwa Rasulullah itu bersumpah mulai hari ini aku bersumpah tidak meninggalkan duha lagi. Ya. Nah, maksudnya artinya Rasulullah sendiri bersumpah, kita umatnya kadang-kadang tidak melaksanakan. Disitulah bahwa mungkin tidak mengerti daripada makna duha itu sendiri. Makanya setiap ayat hati-hati yang dimulai dengan huruf wa duha waktu yang disumpah kita ditambahkan sumpah terus. Sudah kusumpahnya bila kada banggawi duha ngalih kita urusan ikam ya Tuhan. Bila kita ini salah bengalih urusan ingat apa yang tinggal digawe kasumpah tambahkan sumpah apa salah bengalih aja luput aja ya ingat tambahkan sumpah kemudian berhasil aja tapi kada kelihatan duitnya urusanku mudah aja berjalan ke situ dapat aja tapi duitnya ada kelihatan. Tambahkan sumpah juga cari ini di mana masalah wal asyri waktu yang disumpah hayatul muslim masakin ilal asyri apa bila ikan punya Tuhan kada sampai yang asar miskin disumpahi Tuhan berarti bila kita gawe asar kada miskin tuh kada miskin. Jadi ayat hadis itu berurutan ada perkalian semua ada sejarah. Jadi kita ini banyak tambahkan sumpah, ya kan? Wasamsi wadduha, ya kan? Wasamsi, ya kan?
wa nafsi wa ma sawaha. Disumpahi juga diri kita nih, roh kita ini disumpahi Tuhan juga. Sikap kita tuh, nah sikap diri kita tuh ujar Tuhan, ada buruk lawan ada baik. Makanya kita di dalam kebaikan ada keburukan, di dalam keburukan ada kebaikan. Ada mau belain baik lawan buruk nih, belain kotaknya kagak itu sama. Jadi baik dan buruk itu satu wadah, wadahnya sama segelas. Coba kita ada ngelandu cip ya baju segelas tuh pakai teropong, pakai laboratorium, bujur-bujur baik lah baju segelasnya lah. Cip ya pasti ada bakterinya. Itu maksudnya, ya kan? Tapi cip ya pulang di dalam bakteri itu bisa ada namanya hatakan, ya kan? Pasti ada. Jadi di dalam kebaikan tuh ada keburukan, di dalam keburukan ada kebaikan. Itu maksudnya. Jadi kita ini kebanyakan makan sumpah. Bila hendak menyusuri hidup, menyusuri bujur tapir, jatah susur bujur tapir itu, makanya kembalilah kepada Al-Quran. Boleh kita memahami Al-Quran, kepentingan Al-Quran. Padahal 30 juz saja Al-Quran itu. Dari 30 juz itu, satu ayat hanya kita bongkar, dapat jawabannya kada usah samaan 6.666 ayat, kada usah semuanya itu dibahas. Yasin, ambil intinya di mana surah Yasin. Kayak ini kan, surah Al-Zalzal ada di pada ayat 6. Sebutin ayat aja kita bahas. Dari satu surat, tuntung sudah. Berarti aku 30 juz berapa? 30 ayat, tuntung bahas. Mengerti akan diri kita, mengerti akan di mana kesalahan kita, di mana kekeliruan kita, ada apa dengan hidup kita, paham kita jadinya. Karena kita memahami hurufnya, rahasia huruf di dalamnya, tafsirnya aja, kada akan bisa juga aja. Baca Quran, baca tafsirnya, kada akan kawan, kada akan paham. Contohnya ini, ya kan? Contohnya dengan surat Yaumaidin itu apa? Yaumaidin yasjudun nasu, diartikan Tuhan, apa? Diartikan Tuhan, jadi diartikan Tuhan terjemahnya. Dan kami keluarkan dari kubur. Arti kubur, tulisan kubur aja ada di Al-Quran. Lalu memaknai dengan kubur yang sebenarnya. Sedangkan kubur itu maknanya kiasan, nanti. Artinya kalau dikubur itu kan mati, yalah berarti jiwa kita ini, hati kita ini, otak kita mati, mata kita mati, kadang kau melihat yang baik, tadinya kadang kau mendengar aja, itu mati kiranya, makanya itulah yang digoncang gitu. Adalah. Jadi memahami ayat itu, kalau kepada huruf cukup dengan terjemah aja, dengan ayat 27 belum kawal lagi, belum dapat ke makna yang aslinya, belum lagi. Belum berat 5 menit hanya sebaik yang sudah tutup. Subhanallah yang tidak saya la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.